Dan sebagai penutup, akhirnya kepada pihak kepolisian, saudara, sekalipun kami prihatin apa yang mereka alami, tapi kami minta supaya mereka jadikan ini sebagai pelajaran. Pelajaran polisi di mana-mana sekarang dimusuhi. Udah gitu kantor-kantor BRIMOB semua, saudara, yaitu digeruduk oleh masyarakat. Lagi pula dari dulu, saya juga pernah mengusulkan sebaiknya BRIMOB itu dibubarkan, Densus 88 dibubarkan. Karena kerja mereka itu, saudara, selama ini terbukti, saudara, mereka punya alokasi dana besar, nggak jelas pertanggungjawabannya. Udah gitu, saudara, BRIMOB ini diperkuat, persenjataannya lebih dari tentara. Ini berbahaya. Memang BRIMOB mau perang lawan siapa? BRIMOB itu keamanan buat rakyat, bukan perang lawan rakyat. Yang mesti diperkuat senjata itu tentara. Perkuat angkatan darat, betul. Perkuat angkatan laut, betul. Perkuat angkatan udara, betul. Perkuat persenjataan tentara. Kenapa? Untuk melawan musuh yang datang dari luar, saudara. Kalau BRIMOB itu mau lawan siapa? Senjatai begitu canggih, mau lawan rakyat, mau perang sama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabada, sahabat Darun semanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Dari dulu sudah disuarakan ya, tangkap Rizik Syihab, tangkap. Itu biang keroknya ya. Di negeri ini biang keroknya dia. Termasuk dia tuh ingin bubarkan Densus 88, BRIMOB, siapa lagi kalau bukan rombongan dari orang-orang yang emang ya terindikasi dengan teroris di negeri kita. Memang HTI sudah dibubarkan, memang FPI sudah dibubarkan, tapi arwahnya masih pada bergentayangan di mana-mana. Oke, langsung kita simak ya penjelasan dari siapa ini koordinator atau salah satu daripada koordinator demo-demo di negeri kita ya. Oke, langsung kita simak penjelasannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Siang tadi sampai pada malam ini sudah banyak saya mendapat informasi dari rekan-rekan, baik dari orang-orang yang ada di dalam lapangan, yang dimana rekan-rekan mahasiswa, karena saya juga adalah fakultas hukum, saya juga adalah mahasiswa di salah satu universitas yang sangat banyak jumlah mahasiswanya, dan saya fakultas hukum. Diterangkan oleh rekan-rekan yang ada di lapangan bahwa mereka itu bingung karena uraian-uraian materi orasi jadi dibuyarkan karena adanya gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan jari-jari yang membuat siaran langsung dan mengunggah kepada publik supaya terkesan bahwa unjuk rasa itu didapati aparat terkesan yang paling arogan dan bersalah. Saya tidak melihat ada aparat yang sengaja untuk melakukan sebuah pergerakan yang mengarah kepada anarki dalam sebuah niat. Tapi karena adanya provokator, tiba-tiba aparat sedang naik motor ditarik dari belakang, dilempar dengan batu. Padahal yang melempar dengan batu itu di situ ada adik-adik mahasiswa. Dikira aparat yang mahasiswa tadi yang melempar. Memang ada juga sebagian oknum mahasiswa yang juga sudah tidak bisa mengontrol diri karena mungkin karena ada provokator saling lempar, akhirnya dia yang tadinya tidak ingin melempar, tidak ingin anarki jadi anarki. Inilah yang saya katakan. Saya menyatakan malam ini ditunda untuk demo tanggal 1. Saya yang adalah Ketua Umum Persekutuan Nasional dan saya adalah fakultas hukum dari salah satu universitas yang ada di Jabodetabek ini. Ya, saya sangat berpengaruh di salah satu kampus karena saya dituakan oleh adik-adik, bukan karena saya hebat, karena saya dituakan. Ya, ini saya fakultas hukum nih. Ya, nah saya sangat keberatan dengan adanya penunggangan dari para provokator yang saya duga disinyalir mereka adalah oknum-oknum daripada anggota Indonesia Gelap atau organisasi yang sudah dilarang dia beroperasi. Gayanya, caranya, cirinya sama, membenci polisi. Masa kita membenci polisi? Polisi itu kan aparat negara yang harus dihormati. Kalaupun ada mereka yang tidak benar, itu kan oknumnya. Kenapa kantor polisinya dirusakin, dilemparin? Ini bukanlah karakter rakyat Indonesia, ini adalah karakter teroris. Dan kita lihat dari dulu, siapa yang selalu melempari kantor polisi, siapa yang selalu mengeroyok polisi. Mereka lah yang adalah para teroris yang sudah hendak mengubah ideologi Pancasila menjadi sebuah aliran tertentu yang dimana tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan kenasionalisan. Jadi harapan saya yang adalah Ketua Umum Persekutuan Nasional, tadi kami dari Jakarta dan baru jumpa dengan teman-teman, termasuk juga dengan klien-klien, semuanya sudah sangat paham. Bahkan termasuk live yang sekarang ini dinonaktifkan sementara, ini adalah cara yang lebih tepat supaya provokator tidak bisa bergerak lebih leluasa. Ingat, semua kita mengakui ada Tuhan, termasuk provokator. Sampai kapan Anda provokator? Carilah uang yang halal, jangan dengan cara-cara demikian. Ya, kita fokus kepada apa yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan DPR, yang dimana rakyat masih butuh perhatian. Kenapa kok DPR mendapat tunjangan dan pembiayaan yang menurut masyarakat terlalu besar sehingga masyarakat marah. Tapi apabila dia lari kepada membenci polisi, itu sudahlah tindakan anarkis, itu adalah preman, bahkan teroris. Ya, metode yang sekarang ini metode kayak tawon yang pindah dari sebuah pohon ke tempat yang lain. Cara penyelesaiannya adalah
ada, dan intelijen dan aparat penegak hukum sudah mendata semua siapa provokator itu. Nanti akan dijelaskan semuanya. Oleh karena itu saya minta supaya semua masyarakat Kota Bekasi jangan mudah terpancing, jangan tertarik dengan yang ngumpul-ngumpul. Karena apabila orang ada ngumpul sekitar 50 orang sampai kepada 7 orang, di situ sudah ada provokator. Ingat, apabila ada masyarakat berkumpul 50 sampai 70 orang, di situ sudah ada provokator yang akan mengorbankan saudara. Hati-hati, saya ingatkan kembali. Setiap ada orang berkumpul 50 atau 70 orang, di situ sudah ada provokator sekitar 11-12 orang. Hati-hati ya. Jadi kalau ada jumlah orang berkumpul lagi nanti menjadi 200, sudah ada situ provokator lebih banyak lagi. Setelah orangnya sudah mulai banyak dengan seragam-seragam tertentu, akhirnya mereka menambah jumlah yang sangat banyak dan menciptakan kerusuhan, maksudnya supaya terjadi anarki dan menghina pemerintah. Padahal pemerintah sedang bekerja, pemerintah juga tidak sempurna, butuh nasihat, butuh pendapat kita. Mari kita memberikan kritisi, tapi kritisi yang membangun, yang didasari dengan kecintaan tanah air. Demikian yang kami sampaikan. Saya dengan asisten saya baru pulang dari Tangerang. Kami tadi sosialisasi bahwa demo tanggal 1 yang tadinya saya menggerakkan anggota untuk demo, saya tunda karena demo tanggal 1 itu diduga akan ditunggangi oleh provokator yang hendak tujuan mengkeoskan negeri ini. Mana bisa, sedangkan Soeharto aja lengser bisa tuntas, stabilitas kembali, keamanan, apalagi yang gini-ginian. Tidak ada itu ya. Demikian saya sampaikan dari kantor Komisi Kebenaran Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sudah ya sekarang ya. Jadi sudah jelas bahwa terjadinya chaos di mana-mana itu bukan tindakan dari teman-teman yang menyuarakan aspirasi rakyat, bukan. Dari kemarin saya sudah ngomong semacam itu kan, bahwa gerakan-gerakan yang seharusnya ya, yang sedulunya ya, itu menyuarakan aspirasi rakyat dengan meminta bubarkan DPR karena DPR sudah berlaku yang sudah tidak mewakili rakyat ya. Akhirnya apa? Ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya akhirnya di mana-mana kantor dibakar. Loh, ini coba perbuatan siapa? Kalau perbuatan adik-adik mahasiswa tidak semacam itu, perbuatan adik-adik pelajar tidak semacam itu. Makanya pola satu, ketika Rizik Syihab sudah dikatakan dari dulu kan sama Gus Dur, tangkap Rizik Syihab, selesai, aman negeri ini. Dia penggeraknya. Loh, ini semuanya sudah benar-benar sesuai dengan data loh ya. Asah kolokmu, asah pedangmu apa dari dulu. Kita sudah menyuarakan tangkap Rizik Syihab, tapi dibiarkan saja oleh pihak Polri ya. Akhirnya semacam ini. Makanya dari PBI Laskar Sabilillah menyatakan dengan tegas untuk tidak memperbolehkan anggotanya turun di lapangan untuk mengikuti aksi-aksi demo. Karena demo saat ini bukan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, tapi benar-benar ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh koordinator demo saat ini ya. Jadi ayolah kita cerdas masyarakat. Masa ada sih demo-demo kok membakar-bakar semacam itu? Paling-paling kalau membakar ban bekas itu biasanya ada di mahasiswa semacam itu sebagai bentuk protes agar diperhatikan gitu kan. Nah ini tidak, gedung DPR dirusak, museum dirusak, terus kantor-kantor Brimob, kantor pos-pos polisi dirusak semuanya. Siapa yang benci dengan polisi? Coba. Hanya teroris yang benci dengan kepolisian di negeri ini. Makanya Rizik Syihab selalu menyerukan bubarkan Densus 88, bubarkan Brimob dan sebagainya. Kalian tahu apa tentang negeri ini? Kalian hanya pendatang di negeri ini, jangan buat owner di negeri ini. Ini yang mendukung gerakan itu, yang kemudian senang-senang dengan gerakan itu, perlu dites itu. Kewarasannya itu perlu dites. Negeri sedang dibikin chaos kok malah setuju, tuh perlu dites itu kewarasannya. Kita tidak menolak, pemerintah juga tidak menolak. Saya juga berkali-kali kan ngomong, saya bukan pemilihnya Prabowo ini kalau tidak percaya. Nah ini ya, saya pemilihnya Ganjar waktu itu. Saya pendukung Ganjar waktu itu. Tapi ketika Prabowo dan Gibran sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden negeri ini, berarti beliau adalah pimpinan yang sah di negeri kita, yang harus kita hormati. Ini kalau kemarin mau melempisarkan Gibran, memakzulkan Gibran, nggak berhasil mereka. Lantas mereka sekarang bikin menunggangi aksi ini. Kepolisian yang jadi ancaman mereka. Kepolisian yang dibubarkan, karena kasus-kasus itu yang menangani kan pihak kepolisian. Dan mereka selalu mengeluhkan dari pihak TNI. Karena kita juga tahu sudah banyak oknum-oknum di TNI sebagaimana yang pernah ada press release ya waktu itu ya, atau pernyataan pers dari TNI ya secara resmi bahwa TNI sudah terpapar virus radikal sekian persen waktu itu. Itu artinya apa? Artinya sudah ada gerakan dari Rizik Syihab, makanya mereka mengeluhkan TNI sementara memojokkan kepolisian. Mereka ingin membenturkan. Ingat ya, dua institusi penting di pemerintah ini antara TNI dan Polri itu adalah dua sayap ya, kiri dan kanan, yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat Garuda, sayap kiri dan kanan ya. Kalau sayap kirinya patah, maka tidak bisa terbang. Hati-hati. Ini cara-cara mereka untuk membuat chaos negeri ini.
mereka mengunggulkan satu dari pihak Polri, kemudian mereka menyudutkan mengunggulkan dari pihak TNI, kemudian mereka menyudutkan pihak Polri. Kalau sampai terjadi chaos beneran antara dua institusi ini, terjadi benturan beneran, maka yang dirugikan adalah negeri ini. Ayo kita, dari siapapun kalian, dari kalangan rendah maupun kalangan elit, ayo kita berpikir jernih. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak mulai saat ini? Hati-hati, Pak Alawi adalah penyakit di negeri ini. Dan semoga Pak Prabowo segera menindak ya. Setelah ini semuanya benar-benar dari intelijen, dari BIN, dari apa semuanya, ya, menyisir itu semuanya. Sisir para provokator-provokator. Mereka yang dulu ada di HTI, mereka yang dulu ada di FPI, adalah orang-orang yang terpapar virus-virus radikal di negeri kita ini. Akan merugikan negeri ini. Yuk kita berpikir jernih. Sekali lagi kita mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, teman-teman dari banum-banumnya NU, jangan mudah terkompori oleh demo-demo semacam ini ya. Karena kemarin juga ada itu dari IPNU, itu sudah ada edaran dari IPNU bahwasanya IPNU memerintahkan untuk demo di depan Polres masing-masing tempat. Itu ada itu. Ini saya rasa ini tugas dari PBNU juga mengingatkan ini adik-adik IPNU itu. Ngapain IPNU ikut-ikutan semacam itu? Kalian tahu apa kalian tentang ini semuanya? Kalian masih kecil-kecil, ya, belum tahu. Tengoklah kalian yang di atas-atas itu, bagaimana ansor bansernya. Nggak memberikan tanggapan, malah mengademkan. Dari PBNU juga mengademkan saat ini. Kok malah kalian mau membuat onar itu apalah? Kalian tuh sebenarnya ada di barisan mana? Kalian itu pecinta NU apa bukan? Atau kalian itu sebenarnya ingin merusak NU? Tanyakan pada diri kalian semua. Dari PBI Laskar Sabila juga demikian. Jangan ikut-ikutan. Ini sudah perintah dari pusat maupun PW dan DPD masing-masing daerah. Jangan ada yang ikut-ikutan gerakan ini. Gerakan ini sudah ditunggangi. Ya, oke. Kita berpikir cerdas kalau mau menyuarakan aspirasi rakyat, ya. Sampaikan dengan cara yang benar. Dukung pemerintahan saat ini untuk membela rakyat. Ketika mereka programnya pro dengan rakyat, kita dukung. Kalau programnya dirasa merugikan rakyat, mari kita kritik dengan cara yang bijak juga. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.